Yamaha udah sebar undangan nih, fix banget All New Aerox 2025 udah hampir hadir di Indonesia. Ciao, bentornato nel canale Otomotif Chandris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan untuk merespon kehadiran dari New PCX 2025, Yamaha kayaknya nggak bakalan tinggal diem aja nih. Mereka mau menjegal kemunculan dari New PCX yang bisa dikatakan baru seumur jagung. Ini emang perang dagang kali ya? Atau ini hanya konspirasi mereka? Ya kita tunggu aja ya guys ya. Jadi untuk PCX bisa dikatakan ini kan baru 7 hari 8 hari lah mereka rilis ya guys ya. Tapi kabar lain menyebutkan kalau Yamaha juga udah menyebar undangan. Ya, isi dari undangan tersebut adalah perkenalan produk baru mereka. Nah, langsung terbesit di pikiran kita, pasti yang akan diluncurkan itu All New Aerox 2025. Apakah nantinya akan menggunakan turbo dan seperti apa tampilannya, ini masih menjadi misteri. Tapi ini sebuah awal yang bagus, warning buat Honda, ataupun ini sebuah langkah yang bagus buat Yamaha memperkenalkan produk terbaik mereka ya guys ya. Bisa dikatakan Aerox ini udah menjadi salah satu tulang punggung penjualan dari Yamaha sejak mereka dihadirkan ya guys ya. Dan banyak yang menerka-nerka seperti apa tampilannya. Bahkan ini salah satu gambar ya guys ya, yang mengatakan kalau ini adalah Aerox, tapi ini masih sebatas gosip ya. Emang dari segi tampilan ini emang looks-nya Aerox banget, dimulai dari visor, terus tarikan-tarikan di area depan, di area dasi, di area perlampuan menggunakan lampu yang tajam. Lampunya ini model terpisah ya guys ya, jadi dual headlamp gitu, dilengkapi dengan DRL, tapi bentuk lampunya itu dipisahkan dengan dasinya, jadi ada dua, dan di bawahnya itu kayak ada semacam lidah, dan untuk lampu senya kayaknya menyatu seperti itu. Tapi itu tadi cuma ekspektasi lah, bisa dikatakan seperti itu. Ekspektasi kalau yang mengharapkan Aerox itu akan seperti itu. Tapi sejauh ini yang saya tahu, emang untuk produk Yamaha ataupun Suzuki ataupun Kawasaki, untuk produk barunya spacesuit itu agak sulit ditemukan akhir-akhir ini ya guys ya. Berbeda dengan Honda mungkin ya guys ya. Kalau Honda memang ya kita udah tahu udah ada yang bisa menerawang dan keakuratannya itu emang mendekati 99%. Berbeda dengan Yamaha, Kawasaki ataupun Suzuki, ini kita emang meraba-raba banget ya. Kumpulan-kumpulan puzzle-nya itu harus kita kumpulkan satu persatu, cari dengan teliti, dengan seksama seperti itu. Nggak bisa kita gasak gerusuk langsung tahu, oh itu nanti modelnya kayak gini, lampunya kayak gini, bodinya seperti itu, pakai spakbor kayak gimana, modelnya kayak apa, speedometernya kayak gimana, pengeremannya kayak gimana. Itu kalau Yamaha, Suzuki, Kawasaki itu saya akui memang cukup sulit. Buat saya yang masih amatir ini pastinya sangat sulit banget. Dan kembali lagi ya, kita hanya bisa menerka-nerka, berspekulasi ataupun mengumpulkan puzzle-puzzle petunjuk yang kecil. Nah, untuk New Aerox Turbo 2025 kita menyebutnya seperti itu ya guys ya, walaupun ya kita belum tahu juga sih. Dan ini ada renderan dari YouTube-nya Mas David Aradia. Beliau ini wah cakep nih pokoknya renderan beliau ini. Beliau itu mungkin berekspektasi, berharap kalau Aerox itu punya desain kayak gini. Nah, desainnya itu emang cakep banget. Mungkin kalau Yamaha mau melihatnya dari dulu-dulu lah ya gitu ya. Ini desain yang cakep banget, nggak terlalu meninggalkan Aerox-nya, tapi looks-nya itu malah kayak moge-moge, itu malah dapat banget. Dilengkapi dengan lampu headlamp yang terpisah, jadi lebih tajam, lebih sipit. Tapi udah dilengkapi dengan LED, terus DRL juga ya guys ya. Tapi kalau digunakan lampu proji kayak saudaranya kayak NMAX, kayaknya justru lebih cakep ya. Tapi di sini beliau menggambarkan kalau si Aerox ini masih menggunakan lampu sen di area
tappingnya geng. Terus kita menuju ke bawah, vendornya juga cakep, bentuknya itu mendukung ke sportiannya, terus velgnya juga oke banget, berbeda dengan yang sekarang masih ada ya guys ya. Dan ini kalau Yamaha mau mengimprove di bagian velgnya itu pasti membuat kejutan lah ya, kita mengingat kalau Yamaha itu cukup males ya, cukup males mengimprove bagian kaki-kaki ataupun bagian velgnya. Dan di sini untuk bagian tabung dari shock breaker-nya juga dibuat berkelir dan berlekuk seperti itu ya guys ya. Lanjut ke area belakang. Nah, di area belakang ini nggak terlalu banyak perubahan, cuma di area buritan beliau memberikan shape yang lebih simple, lebih slim seperti itu ya guys ya. Dan banyak yang mempertanyakan apakah nantinya si Aerox Turbo ini bakalan menggunakan monoshock. Untuk menjawab pertanyaan itu kayaknya ini masih sebatas angan-angan deh ya guys ya. Untuk menggunakan monoshock di pasaran Indonesia kayaknya masih belum, masih jauh lah seperti itu ya guys ya. Ya ini mungkin cuma ekspektasi kita aja seperti itu. Nah, mungkin yang bisa kita lihat, kita kumpulkan info-infonya dari saudaranya si NMAX Turbo ini. Pastinya perubahan-perubahan yang dilakukan itu menuju ke arah improvement yang positif. Mungkin di area vendor depan, di area stop lamp nantinya juga bakalan ada perubahan. Dikatakan untuk di area stop lampnya nanti bentuknya itu akan lebih sporty lagi, lebih simple lagi, lebih tipis lagi, tapi dengan aura yang lebih sporty ya guys ya. Karena kita tahu untuk Aerox sendiri itu emang kayaknya ingin menonjolkan aura sportinya seperti itu geng, aura sportinya itu. Dan untuk di area speedometer kemungkinan nantinya akan memiliki tipe seperti NMAX Turbo ini geng. Jadi speedometernya mungkin untuk yang varian standar ataupun varian Neo dengan varian yang turbo itu bakalan berbeda, apalagi dengan varian Teachmax nanti udah menggunakan layar TFT ataupun koneksi dengan smartphone seperti itu ya. Walaupun Yamaha udah ada Y-Connect sejak lama-lama lalu ya guys ya. Dan kembali lagi untuk waktu peluncurannya kayaknya sih udah deket-deket ini geng, karena ini ada bocoran lagi, dikatakan kalau Yamaha udah melakukan proses syuting iklan untuk all new Aerox Turbo 2025 ini. Wah, ini kan kayak kita kecolongan banget ya Indonesia. Kalau ini benar-benar udah terjadi, berarti produknya ini udah siap, udah finishing, udah tinggal dirilis aja, udah tinggal diluncurkan aja. Dan untuk itu berarti kan kalau udah iklan, udah produksi iklan, berarti ya tinggal 2-3 minggu, 4 minggu ataupun beberapa bulan lagi mungkin produk ini udah bakalan rilis dan mengaspal di Indonesia. Wah, ini menjadi sesuatu yang patut kita tunggu sih, kehadiran dari all new Aerox Turbo 2025. Semoga enggak mengecewakan. Kalaupun mengecewakan ya nanti kita hujat bareng-bareng. Oke geng, makasih banget kalau udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Dah.